Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Program Santai Enak Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-51. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Amos, pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Amos pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai. Kemana orang-orang melemparkannya dengan diam-diam? Saudara, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan ini. Kalau kita memperhatikan mulai dari pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan pasal yang ke-8 ini adalah penglihatan yang keempat. Ya. Untuk penglihatan yang keempat kalinya ini, Tuhan menunjukkan kepada Nabi Amos apa yang sesungguhnya sedang dia rencanakan. Ya, Amos melihat sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Ya, sehingga hari ini, pada sesi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, matang untuk dihukum. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Amos melihat sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Wah, ini satu pemandangan ya yang sangat indah sesungguhnya, ya. Namun sebelumnya coba kita memperhatikan. Ada beberapa atau ada perbedaan antara penglihatan pertama, kedua, ketiga dan yang keempat, ya. Apa perbedaan penglihatan pertama, kedua, ketiga dengan yang keempat? Yaitu cara dan isi penglihatan, ya. Jadi kalau kita lihat ada perbedaannya. Perbedaan antara penglihatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada pada cara dan isi penglihatan. Apa makna penglihatan tersebut? Oke, kalau kita memperhatikan penglihatan yang pertama, kedua, sampai dengan ketiga, itu Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Coba misalnya kalau kita memperhatikan di dalam Amos pasal yang ke-7, ya. Ayat yang pertama, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia. Oke, jadi Tuhan Allah sendiri menampakkan diri. Tetapi dalam penglihatan yang keempat ini, Amos tidak melihat Tuhan, melainkan dia hanya mendengar suaranya. Itu berarti Tuhan menampakkan diri, atau dalam perjanjian lama yang seringkali kita kenal dengan istilah teofani, ya, penampakan Tuhan, itu adalah
bukti kehadirannya. Jadi dia Amos hanya mendengar suara dan itulah bentuk teofani atau penampakan Tuhan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, isi penglihatan itulah buah-buahan musim kemarau. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, ini sesuatu hal yang sangat indah. Kalau kita melihat secara khusus di Israel yang notabene adalah masyarakatnya hidup dalam bertani. Jadi kalau dikatakan penglihatan tentang buah-buahan pada musim kemarau, mereka sangat mengerti bahwa itu adalah satu pemandangan yang indah yang diharapkan. Itulah saat yang dinanti-nantikan di mana mereka akan memetik buah satu pohon dengan hasil, dan ini satu sukacita, satu kegembiraan di mana mereka bisa akan menikmati hasil panen yang luar biasa. Coba misalnya kita buka dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kedua sebagai gambaran dari buah musim kemarau, ya. Pasal 9 dari kitab Yesaya ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Jadi satu ekspresi sukacita itu ditunjukkan pada waktu panen. Ini yang kita lihat. Nah, apalagi dikatakan buah-buahan musim kemarau. Ini sesuatu hal yang sangat indah dan sangat diharapkan. Tetapi apa yang kita katakan itu sangat berbeda dari apa yang sesungguhnya Tuhan katakan, ya. Karena ini bukan bicara tentang sukacita, ya. Jadi buah musim kemarau itu yang seharusnya dipetik, dinikmati, tapi ini terbalik. Ini bicara tentang dosa Israel yang telah matang. Artinya penglihatan itu, ya, penglihatan buahan musim kemarau yang harusnya dipanen dan dinikmati dengan sukacita, itu mau menggambarkan seperti itulah Tuhan yang akan segera memanen, tanda kutip, yang akan segera memusnahkan bangsa Israel pada musim kemarau di waktu panen, ya. Itu bisa kita lihat pada Yehezkiel pasal 7 ayat yang kedua, ketiga, dan keenam. Nanti saudara-saudara bisa buka Alkitabnya dan baca, ya. Suatu pemandangan yang indah, ya, tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Ya, maka judulnya matang untuk dihukum. Seharusnya matang untuk dituai kalau dalam konteks kita. Nah, buah-buahan musim kemarau itu justru ingin menjelaskan dosa Israel yang telah matang. Ya, mungkin kita perlu baca Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang kedua supaya kita semakin bisa memahami. Ya, Yehezkiel pasal 7 ayat yang kedua. Oke. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Artinya ini kesudahannya, ini musim panennya, ya. Itu kita bisa lihat. Kemudian di ayat yang ketiga, kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi musim panen, ya, buah musim kemarau itu ternyata artinya menjadi terbalik. Ya, ini menjadi penghukuman yang sudah menanti penghukuman itu, ya. Dosa yang sudah menanti penghukuman itu. Ya, memang kalau kita membaca di dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab, memang ada dua istilah yang hampir sama, ya. Pelafalannya hampir sama, ya. Yang satu namanya gayis, itu namanya buah
musim kemarau, sedangkan kata ges, ya, maaf, yang pertama tadi kais itu buah musim kemarau, tapi kalau kes, ya, jadi kais dengan kes itu agak sama pelafalannya. Kes itu sendiri berarti kesudahan, ya. Jadi Israel sudah matang untuk penghakiman, ya. Matangnya buah-buahan itu menjadi lambang bangsa yang telah matang untuk satu kesudahan. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, judul kita hari ini matang untuk dihukum. Kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga, ya, itu mirip dengan Penglihatan pasal 7 ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ketiga itu mirip dengan pasal 7 ayat 9 yang katakan bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang, ya. Jadi itu merupakan kesudahan segala sesuatu. Ini nyanyian, ya, yang menjadi nyanyian ratapan pada waktu itu di mana kesudahan itu telah datang, ya. Ungkapan kata pada hari itu, ya, tentu kalau kita melihat khususnya dalam kitab nabi-nabi itu juga memiliki aspek yang disebut dengan aspek eskatologi, eskaton. Jadi memang akan segera terjadi dalam konteks bangsa Israel, tetapi juga mau menunjukkan kepada hari yang akan datang. Berarti itu juga bisa menunjukkan pada hari-hari kita hari ini, ya. Jadi Tuhan bisa memperlihatkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para nabi, kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya ada satu bangsa, ya, ada satu pribadi, ada satu gereja, ada satu keluarga yang siap untuk dituai dalam konteks mengalami penghukuman Tuhan, ya. Jadi ini bisa bicara bukan hanya dalam konteksnya Amos, tapi ini juga bisa bicara hari Tuhan yang bersifat eskatologis, ya. Nah, tentu kalau kita memperhatikan itu pada hari kedatangan Kristus kali yang kedua, itu juga bisa bicara tentang kesudahan segala sesuatu, ya. Jadi itu musim panennya, musim penghukumannya di mana Tuhan akan melakukannya pada hari itu, ya. Nah, karena kenapa? Jangkauan kalimat pada hari itu sangat kental sekali atau seringkali disebut atau diberitakan oleh para nabi, ya. Jadi ketika kita melihat satu berita dalam PL, seringkali memang artinya present, artinya kini dalam zamannya mereka, sudah tidak ada lagi waktu, tetapi itu juga bisa bicara pada masa yang akan datang. Itu berita misalnya Daniel pasal yang ke-8 itu kita bisa baca, ya. Ya, sehingga kata kesudahan, ya, di situ jelas bukan, atau hari ini itu bukan hanya pada waktu itu, tapi juga bisa hari ini dan hari yang akan datang di mana Kristus datang kali yang kedua, ya. Kemudian istilah kesudahan telah datang bagi umatku Israel, ya. Ini tidak hanya bicara kerusakan yang hanya bicara tentang hal-hal yang misalnya tempat-tempat kudus, ya, dan gedung-gedung di mana mereka dibuang ke negeri asing, melainkan ini juga mau bicara tentang kerusakan generasi Israel secara terus-menerus. Ini yang ingin dikatakan. Oke? Nah, saudara, ketika saudara tadi membaca, saya membaca di dalam ayat yang ketiga, ada sedikit ada sedikit perbedaan penterjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lai dengan bahasa asli Alkitab, ya. Kalau saya membaca misalnya
mulai dari kata ada bangkai, ya, saya baca misalnya, ada banyak bangkai, kemana orang-orang melemparkannya dengan diam-diam. Itu yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau kita membacanya dalam teks aslinya, kemudian saya coba menerjemahkannya, ya, dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan Allah, banyak bangkai di setiap tempat, dia melemparkannya. Dia melemparkannya, titik, kemudian ada kata diam. Nah, itu sesungguhnya terjemahan dari bahasa asli Alkitab. Saya ulang, terjemahan literalnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Banyak bangkai di setiap tempat, dia, artinya Yahweh, melemparkannya, titik. Tapi kemudian ada kata diam. Nah, kalau kita memperhatikan ini, tentu ini sangat berbeda, ya. Kata diam di sini bukan kata sifat yang menerangkan, kata melemparkan. Sebaliknya kata ini diterjemahkan sebagai kata seru, diam. Suatu seruan yang menuntut, ya. Jadi satu kondisi di mana bangsa Israel akan mengalami penghukuman dan diumumkan, kemudian ada satu seruan. Sesudah mendengar itu, ya, diam, ya. Ya, satu seruan yang menuntut sikap hormat menghadapi keadaan yang begitu mengerikan, ya. Nanti teman-teman juga bisa baca terjemahan dalam bahasa yang lain. Nah, dengan demikian saudara, maka sangat jelas apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ya. Kalau tadi dikatakan ternyata itu tidak hanya juga bersifat present pada waktu itu, tapi juga bisa bersifat eskatologis. Artinya belum juga terjadi dalam zaman kita. Masih dalam penantian. Tetapi kesudahan itu pasti terjadi. Dan Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita kondisi bangsa, kondisi dunia, ya, seperti buah musim kemarau yang seharusnya nikmat, seharusnya menimbulkan sukacita, tapi artinya menjadi terbalik, ya. Sesuatu yang siap untuk dimusnahkan. Kalau demikian, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan ini, berarti bukankah ini juga waktu anugerah di mana kita masih diberi kesempatan. Tapi ada saatnya kesudahan itu, ya, akan berakhir dan pasti datang, penghukuman itu pasti datang. Nah, sekarang aplikasinya bagi kita, tentu kita harus bertanya, apa dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan di negeri ini, di seluruh dunia? Apa dosa yang kita lakukan secara pribadi terhadap Tuhan? Ya, apakah Tuhan telah memperingatkan kita? Dan iya, pasti sudah memperingatkan kita, khususnya juga salah satu contoh pemberitaan firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita arti dari firman Tuhan ini juga bisa menjadi salah satu cara Tuhan memperingatkan kita. Tetapi Tuhan juga bisa memperingatkan kita dengan cara yang lain, sebagaimana yang saya sudah sampaikan dalam khotbah sebelumnya, khotbah tanpa kata. Tuhan bisa bicara melalui alam, melalui bencana, melalui kesusahan, melalui kematian sekalipun. Nah, persoalannya apakah kita menyadari peringatan Tuhan ini? Yang terakhir, tentu kita masih bersyukur. Saya katakan masih bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk kita mengambil sikap dan keputusan yang benar supaya pada akhirnya, kesudahan itu memang datang, tapi kita tidak seperti buah yang siap dipanen, tapi kita tidak lagi menjadi seperti bagian buah yang siap dipanen, dengan kata lain dimusnahkan. Tapi kita adalah orang-orang yang menanti kedatangannya kali yang kedua, dan kita akan bersama-sama dalam kerajaannya bersukacita dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan yang singkat kali ini, ya, dengan tema
matang untuk dihukum. Itu bisa memberkati semua saudara, semua sahabat dimanapun kita menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.